Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pekinya Ring 8 dalam konten inspirasi. Pada video pertama, kita membahas bahwa kita dilahirkan di dunia ini adalah sebagai sang juara. Untuk menjadi juara, salah satunya kita harus memaksimalkan kerja otak. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang kidal atau melakukan aktivitas dengan tangan kiri sejak lama disebut sebagai orang yang sangat cerdas dan jenius. Pasalnya, orang seperti Aristoteles, Mozart, Mariah Carey, Bill Gates, hingga Barack Obama adalah kidal dan terbukti menjadi orang yang pintar dan berbakat serta sukses. Bahkan, Albert Einstein dan Mahatma Gandhi dapat menulis dengan tangan kanan dan kiri dengan hasil yang sama baik. Menurut sebuah teori, mereka yang kidal lebih pintar karena tinggal di dunia yang dirancang untuk yang menggunakan tangan kanan. Sehingga orang kidal pun dipaksa untuk menggunakan kedua tangannya. Sehingga konektivitas di antara keduanya pun lebih baik. Sebelum kita lanjutkan, ada sebuah pertanyaan. Mengapa setan pintar memperdaya manusia? Karena setan biasa menggunakan tangan kiri. Setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Itulah jawabannya. Ternyata gerak tangan kita akan mempengaruhi kerja otak, di mana gerak tangan kanan akan mempengaruhi kerja otak kiri kita. Dan gerak tangan kiri akan mempengaruhi kerja otak kanan kita. Jadi, kalau kita biasa menyeimbangkan gerak tangan kanan dan kiri, maka kerja otak kita akan maksimal. Fungsi otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analisis. Orang yang dominan menggunakan tangan kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam bahasa, seperti menulis dan membaca, matematika, pemikiran kritis dan logis, analisis, pemikiran berdasarkan fakta. Sedangkan fungsi otak kanan dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan lebih mahir dalam seni, musik, visual atau gambar, pemikiran berdasarkan intuisi, isyarat nonverbal, dan imajinasi. Otak kita bekerja berdasarkan data yang dimilikinya. Dan kita harus memberikan data pada otak kita sebanyak mungkin, yaitu dengan cara membaca atau belajar. Nah, membaca atau belajar ini akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Setelah otak diisi data, maka kita perlu latihan untuk memaksimalkan kerjanya dengan cara merenungkan
setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, Anda lihat background dari video ini. Ini adalah tanaman markisa. Sebelum tanaman markisa ini, tanaman ini saya tanam, saya mempunyai masalah jika hari hujan. Di mana pada waktu hujan, terutama hujan angin, maka air akan masuk ke teras ini. Masuk semua kemari. Dan ini semua basah. Waktu itu saya berpikir, mau tidak mau saya harus menutupi ini. Saya berpikir, saya tutup dengan tirai bambu. Tetapi otak saya bekerja mengatakan, tirai bambu tidak banyak manfaatnya. Ujungnya, saya memilih tanaman. Tetapi menggunakan tanaman ini butuh proses. 6 bulan baru dia tertutupi. Dan ini adalah karena data yang ada di dalam otak saya ini banyak. Memang cepat masalah yang saya atasi kalau saya belikan tirai bambu. Tetapi manfaatnya cuma sampai pada menghalangi air hujan yang masuk. Tetapi kalau saya menggunakan tanaman, manfaat utama yang itu yaitu menghalangi air hujan masuk. Manfaat kedua, saya menambah hamparan hijau bumi ini. Jadi, saya menambah hamparan hijau bumi ini. Yang manfaat ketiga, saya mendapatkan buah markisa yang kaya akan vitamin C. Ini kalau kita kerja dengan memaksimalkan otak, maka hasilnya akan berlipat ganda. Tetapi kita harus banyak belajar. Kita kumpulkan data sebanyak mungkin di dalam otak kita agar otak kita bisa bekerja, mengambil suatu penyelesaian masalah dan memilih alternatif penyelesaian masalah, baru kita bisa ambil keputusan. Yang kedua, Anda mungkin tidak percaya. Saya membuat video ini belum ada bantuan dari siapapun. Saya sendiri. Saya pasang kamera sendiri. Saya harus bagaimana? Semuanya saya lakukan sendiri dengan memaksimalkan kerja otak saya. Saya isi. Bagaimana saya harus belajar men-setting, bagaimana saya harus belajar edit, semuanya saya kerjakan sendiri. Saya ingin membuktikan. Inilah hasil kerja otak saya. Nah, mungkin pertanyaan yang timbul di dalam diri Anda, apakah saya menyeimbangkan gerak tangan kanan dengan tangan kiri? Ya, saya selalu menyeimbangkan gerak tangan kanan saya, tangan kiri saya. Saya bukan orang kidal, tetapi saya adalah melatih tangan kiri saya supaya kerja otak kanan saya, fungsi, imajinasi, intuisi saya akan jalan. Tanpa saya sadari, waktu ketika saya SMP sekitar tahun 1984, saya adalah seorang pengagum orang kidal di dalam main bulu tangkis, yaitu waktu dulu adalah pemain Cina, yaitu Yang. Saya senang lihat dia main tangan kiri. Kebenaran saya waktu itu saya latihan tenis meja. Ujungnya saya main tenis meja, sejak itu saya latihan tangan kiri saya main tenis meja. Ini tanpa ada sains yang saya pelajari ini. Nah, setelah saya mengenal semua ini, pengetahuan saya, maka setiap hari saya gunakan tangan kiri saya untuk saya gerakkan paling sedikit saya di saat sendiri saya seperti ini. Saya gerakkan begini tangan kiri saya.
untuk menjimbangi gerak tangan kanan. Sampai saat ini saya lakukan itu agar kerja otak saya maksimal. Nah, tentunya di dalam memaksimalkan otak ini tidaklah kita mendapatkan hasil yang instan. Kita butuh latihan. Kita harus temukan beberapa problem yang harus kita renungkan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, inilah fungsi daripada menggerakkan tangan kiri. Banyak teman-teman atau orang-orang yang mengenal saya pintar, katanya. Saya adalah pintar. Saya tidak merasa pintar. Kalau saya adalah seorang yang pintar, dari SD, SMP, SMA, saya adalah seorang sang juara. Paling tidak saya juara kelas. Ini saya biasa-biasa saja. Saya orang biasa-biasa saja. Tetapi lambat laun proses ini saya latihan, ujungnya apa yang saya lihat akan diproses oleh otak saya untuk mencarikan solusi yang terbaik di dalam hidup ini. Di dalam dunia kerja ya mungkin teman-teman saya bilang seperti itu, tetapi tidak. Dan mungkin inilah rahasia kenapa apa yang saya lihat selalu saya bisa memberikan solusi. Tentunya beberapa kombinasi yang saya lakukan di dalam penyelesaian itu. Yang pertama, saya tanamkan mental dulu. Saya adalah sang juara. Karena di saat kita lemah, itu yang sangat saya perlukan untuk memotivasi diri saya di dalam memaksimalkan kerja otak. Nah, untuk nanti ke depan, kita akan melatih memaksimalkan otak kita dengan cara saya akan kasihkan problem-problem untuk kita pikirkan bersama. Demikianlah video ini saya buat. Semoga dapat menginspirasi Anda di dalam memaksimalkan kerja otak. Akhir kata, saya Pekik Nyaring 8 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.